Ah, dulu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat Pak Hatip. Lagi Hari ini kami dari kelompok 10 akan mencoba untuk melakukan presentasi tentang psikologi transpersonal. Kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Supriyati Samad, dan Pak Hatim Hulwi. Pak Hatim yang satunya udah keluar ya Pak ya? Yang satu sudah, kita bertiga tapi yang satu udah keluar ya Pak ya. ya, Ibu Sri Endah kalau tidak salah. sudah, Oke. Saya mulai ya Pak ya ya presentasinya. silakan. Ya, Definisi dari kata transpersonal terdiri dari dua kata, yaitu trans yang berarti beyond atau melewati, dan personal yang artinya diri manusia. Secara bahasa, psikologi transpersonal berarti psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia. Psikologi transpersonal tertarik pada isu-isu mengenai pengalaman puncak atau peak experience, trans, altered state of consciousness, pengalaman mistik, perkembangan spiritual, dan lain-lain. Selanjutnya, eh, psikologi transpersonal itu adalah dengan mencoba melihat manusia selaras pandangan religius, yakni sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual. Jika psikoanalisis melihat manusia sebagai sosok negatif yang dijejali oleh pengalaman traumatis masa kecil, behaviorisme melihat manusia layaknya binatang, humanistik berpijak atas pandangan manusia yang sehat secara mental, maka psikologi transpersonal melihat semua manusia memiliki aspek spiritual yang bersifat ketuhanan. Selanjutnya saya minta Pak Hatim untuk melanjutkan presentasinya. baik, terima kasih Bu. Akan saya lanjutkan presentasinya. Lajai dan Sapiro, dua pionir psikologi transpersonal menyatakan bahwa psikologi transpersonal mempunyai perhatian terhadap studi potensial tertinggi umat manusia dan dengan pengakuan, pemahaman, dan perealisasian keadaan-keadaan kesadaran yang mempersatukan spiritual dan transenden. Next, mazhab transpersonal yaitu terdiri dari satu kelompok mistis magis, yaitu menurut kelompok ini kesadaran transpersonal bersesuaian dengan kesadaran para dukun dan saman pada masa lalu. Pandangan ini dianut oleh para aktivis New Age dan salah satunya gerakan teosofi yang dipimpin oleh Helena Blavatsky. Kemudian kelompok kesadaran alternatif. Kelompok ini yang biasanya menolak ketutup ini. Menolak konsep-konsep, Pak. Konsep-konsep perkembangan tahap-tahap dan apa itu Bu ya? Dan praktik peningkatan kesadaran. Tahap-tahap dan praktik peningkatan kesadaran. Mereka lebih suka meneliti keadaan kesadaran sementara secara psikofisiologis dengan mempelajari keadaan-keadaan fisik seseorang yang berada dalam keadaan transpersonal. Yang ketiga yaitu kelompok transpersonalis postmodern.
Mereka menganggap kesadaran transpersonal sebenarnya merupakan keadaan yang biasa. Kita, manusia modern, menganggapnya seolah luar biasa karena kita membuang kondisi kesadaran seperti ini. Kelompok ini menerima kisah-kisah para dukun, samanisme, dan mistikus dalam semangat relativisme dan pluralistik. Kemudian yang selanjutnya itu kelompok integral. Kelompok ini menerima hampir semua fenomena kesadaran yang diteliti oleh ketiga kelompok tadi. Yang berbeda, kelompok ini juga menerima konsep-konsep psikologi transpersonal dari aliran pramodern dan postmodern. Salah seorang tokohnya adalah Ken Wilber. Selanjutnya, transpersonal dan spiritualitas. Psikologi transpersonal menaruh perhatian pada dimensi spiritual manusia yang ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan luar biasa. Psikologi transpersonal lebih tertarik untuk meneliti pengalaman subjektif, transendental, serta pengalaman luar biasa dari potensi spiritual manusia ini. Aliran ini mencoba untuk menjajaki dan melakukan telaah ilmiah terhadap suatu dimensi yang sejauh ini lebih dianggap sebagai bidang garapan kaum kebatinan, rohaniawan, agamawan, dan mistik. Psikologi transpersonal membawa perubahan baru dalam psikoterapi atau yang sekarang lagi disebut sebagai intervensi spiritual dalam psikoterapi. Doa, zikir, pertobatan, dan ritus-ritus keagamaan lainnya telah menjadi media yang ampuh dalam membantu proses penyembuhan. Maksudnya adalah pendekatan penyembuhan klaim didasarkan pada kesadaran akan mengalami spiritual. Psikologi transpersonal dapat dikatakan telah berhasil mengawinkan antara kajian psikologi dan spiritualitas dari tradisi agama-agama. Itu bait 2003. Terima kasih. Demikian, Ya. ya, Pak Hatim. Demikian tadi teman-teman di RPL 23 dan terutama buat Ibu dosen. Dengan segala keterbatasan, kami berdua menyampaikan presentasi kami tentang psikologi transpersonal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.